Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa sahbihi alihi wa siddiq wal wafa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan materi TIK kita di pembelajaran selanjutnya, yaitu Ustadz mau menyampaikan materi terkait dengan, kalau kemarin itu kita sudah belajar ikon atau untuk merubah atribut huruf, warna dan sebagainya. Hari ini kita lanjutkan dengan mengatur paragraf dan mengenal apa sih copy paste, itu menyalin teks, cut, kemudian meletakkan paste. Silahkan dibuka bukunya di halaman 35 sampai di akhir bab 2, sekitar halaman 43-44. Sebelum Ustadz melanjutkan pelajaran, hari ini kondisi sedang hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anak dalam belajar ya. Jangan lupa belajar baik-baik. Jangan lupa kita berdoa. Ya, jadi dalam agama Islam itu kalau ada hujan turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Perintahkan untuk berdoa kepada Allah. Doanya seperti apa? Insyaallah anak-anak hafal ya. Kalau belum, ayo hafalkan. Doanya adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mohon kepadamu hujan yang bermanfaat. Dan juga jangan lupa dalam belajar kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ya. Itu pengantar dari Ustaz. Hari ini silakan anak-anak perhatikan di Microsoft Word-nya. Hari ini kita teks yang berbeda. Ini ada teks yang Ustaz baru copy materi kita. Ini untuk materi kita hari ini ya anak-anak ya. Silakan anak-anak nanti disalin atau ditulis materi yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Yang ada di layar anak-anak bisa melihat di sini ya. Materi yang akan kita kerjakan pada hari ini dengan menggunakan mengatur paragraf dan membuat apa istilahnya ini, menyalin teks dengan copy, cut, dan paste. Ya, Ustadz nanti di akhir pembelajaran ini, jadi anak-anak tuh ada tugas, yaitu bagaimana anak-anak mengikuti apa yang Ustadz format di sini, apa yang Ustadz tutorialkan pada pertemuan ini, dan juga anak-anak jangan lupa, insya Allah minggu depan Ustadz akan ada pengambilan nilai. Silakan anak-anak pelajarin bab 1 dan bab 2 di soal-soal latihan yang ada di akhir setiap bab. Nanti Ustaz ambil dari situ, kita pakai quiz ulangannya. Ustaz ulangin minggu depan. Jangan lupa anak-anak kita pengambilan nilai dari akhir bab 1 dan akhir bab 2. Ya, ini ada Ustaz teks ini belum Ustaz format sama sekali. Hari ini kita format. Oke, Ustaz mau anak-anak pertama judulnya ini. Jadi pertama kita akan belajar align. Apa alignment kalau istilah dalam TI-nya, alignment. Jadi di bagian paragraf ini di menu home ada 4 ikon ini. Yang pertama ini adalah align left. Anda bisa lihat di bukunya halaman 36. Ini untuk mengatur tulisan nanti menjadi rata kiri. Jadi dia tulisannya itu kalau aktif dia berwarna, formatnya kalau aktif berwarna agak abu-abu nih ya. Nah, teks yang Ustaz masukkan ini dia berrata kiri. Sekarang Anda bisa lihat di bagian kirinya ini semuanya lurus ke atas. Nah, sampai ke atas ini. Berbeda dengan yang sebelah kirinya, tidak rata ya. Karena dia diaturnya rata kiri, align left. Nah, sekarang kalau yang center, yang tengah, center ini bisa ada bukunya juga. Ini untuk membuat tulisan dia menjadi ratanya di tengah. Coba saat klik 1, 2, 3. Nah, jadi dia teksnya langsung dari tengah. Kalau saya ketik gimana? Tuh dia langsung dia mulainya dari tengah. Itu kalau center. Kalau align left mulai dari kiri. Misalkan align left tadi ya, mulainya dari kiri. Begitupun yang selanjutnya adalah align right. Ini untuk membuat tulisan menjadi rata kanan. Jadi kalau tulisan ini Ustadz atur menjadi align right, nanti dia akan lurus di sebelah kanan sini anak-anak. 1, 2, 3. Tuh. Jadi lurus dia tulisannya ini dari sebelah kanan. Beda dengan sebelah kirinya. Begitupun ketika kita nulis, kita atur dia align right, maka tulisannya pun akan dimulai dari sebelah kanan. Itu fungsinya. Ada lagi satu yang disebut dengan justify.
Justify itu untuk membuat tulisan menjadi rata kanan dan kiri, jadi kanan kirinya rata. Jadi ada justify low, justify medium, justify high. Jadi kalau low jadi justify itu dia menambahkan spasi di tulisan kita untuk membuat dia rata kanan dan kiri. Kalau medium berarti spasinya lebih banyak. Kalau high spasinya sangat banyak sekali. Nah, coba anak-anak perhatikan misalkan di kata bin dan Abdul ini. Perhatikan di bagian ini aja deh. Adalah Abdullah ini. Di antara adalah dan Abdullah. Nanti ketika Ustaz atur justify, pertama Ustaz atur dia justify-nya low dulu. Nah, dia sudah rata kanan dan maaf, semuanya Ustaz atur dulu. Ustaz atur justify low. Ya. Jadi dia kirinya rata, kanannya juga rata. Sekarang perhatikan di bagian antara Abdullah dan bin ini. Nanti ketika Ustaz atur dia justify medium, maka antara Abdullah dan bin itu lebih banyak spasinya. Tuh, banyak kan? Nah, lebih besar spasinya. Apalagi ketika Ustaz dia atur menjadi justify-nya high, kita klik dan high. Tuh, antara Abdullah dan bin dia semakin jauh spasinya. Jadi cara komputer untuk membuat rata kanan dan kiri itu dengan cara ditambah spasi. Kita atur saja yang kita kembalikan ke align left. Nah, tugas anak-anak nanti bagaimana kita membuat ini menjadi rata kanan dan kiri. Kemudian di sini sebelum Ustaz lanjutkan materi ini, kemudian Ustaz mau menjelaskan juga materi bagaimana sih fungsi menyalin teks itu. Di buku kalian itu ada di halaman 37 bisa diperhatikan menyalin sebuah teks. Ada fungsi copy paste. Jadi fungsi copy paste. Kalau copy itu menyalin tetap mempertahankan objek asli, bisa dilihat bukunya ya. Di halaman 38 itu. Kalau cut dia menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Kalau paste untuk meletakkan objek hasil salinan. Nah, gimana sih Ustaz maksudnya? Oke. Memang harus dipraktikkan biar anak paham. Copy. Misalkan di sini nama saya Gustaf. Ya, nama saya Gustaf. Ada nama saya Gustaf atau ini aja Ustaz hapus dulu. Jadi ketika nama saya Gustaf ini, baru Ustaz biar gampang ya, sebentar dulu. Ini biar Anda tahu dari awal bagaimana alurnya. Misalkan Ustaz menulis nama saya Gustaf ini. Sekarang Ustaz mau copy dia, jadi mau menggandakan. Jadi nanti ada tulisan nama saya Gustafnya lagi. Jadi blok dulu tulisannya. Kemudian anak-anak klik kanan di mouse-nya atau di touchpad-nya, klik kanan yang pakai laptop, atau mengetik Ctrl C di keyboardnya, sama ada fungsinya. Kemudian klik copy. Dah, copy sudah diklik. Artinya komputer sudah mengingat apa yang nanti mau diletakkan. Walaupun di sini belum kelihatan ya, walaupun sudah di copy. Usah enter dulu. Kemudian kalau sudah, tinggal kita paste di mana kita mau meletakkan. Ini paste ini. Nah, muncul lagi nama saya Gustaf. Objek aslinya yang Ustaz copy tadi dia tidak hilang, masih ada. Begitupun kita Ustaz paste lagi. Jadi sampai berapapun kita bisa sekali copy, bisa membentuk berapa kali paste. Tidak terbatas. Nah, itu kalau copy, artinya objek pertama yang Ustaz tadi copy dia tidak hilang. Lantas bagaimana ketika kasusnya Ustaz menggunakan cut? Kalau cut ini objek asli yang Ustaz copy itu jadi hilang. Misalkan Ustaz mau copy Gustafnya aja nih, mau cut Gustafnya aja nih, klik kanan, cut, tuh hilang kan? Tapi komputer sudah mengingat yang tadi di cut itu, yang dipindahkan atau yang sudah dipotong. Tinggal kita paste di mana saja. Kita paste di sini Gustaf tuh. Kan? Nah, Gustaf di sini tadi hilang, tidak di sini. Ketika Ustaz enter juga sama. Misalkan Ustaz paste lagi juga sama seperti itu. Nah, paste lagi sama. Atau kita lebih gampangnya, kalau anak-anak misalkan mau mengetik sebuah tulisan dan tulisan itu sangat panjang sekali, maka anak-anak bisa, atau ada tulisan yang dia itu berulang-ulang kalimatnya, maka anak-anak bisa mudah menggunakan copy paste ini, atau anak-anak dari internet di copy dipindahkan ke dokumen bisa. Misalkan ya contoh copy paste lagi.
Kita akan menggunakan ini dalam kalimat. Oke, Anda perhatikan. Misalkan Ustaz di sini menulis sebuah tulisan. Saya sayang ibu. Misalkan saya sayang ibu. Ini kalau manual. Saya sayang ayah. Saya sayang adik. Saya sayang kakak. Nah, kalau kita tulis manual seandainya kita perhatikan ternyata ini kan banyak ada kata yang berulang-ulang saya sayang. Daripada kita menulis semuanya saya sayang ibu, saya sayang ayah, saya sayang adik, saya sayang kakak, ada cara lebih gampangnya dengan copy paste, lebih cepat. Jadi kita copy saja mana bagian yang dia itu sama. Jadi bagian saya sayangnya ini kita copy, klik kanan, copy. Kemudian Ustaz mau tulis lagi di sini. Tinggal kita klik kanan, paste, klik kanan, paste. Tinggal ditulis ibu, enter. Klik kanan lagi, paste saya sayang ayah, enter. Klik kanan lagi anak-anak, paste saya sayang adik, enter. Jadi kita tidak perlu mengetik kembali saya sayang kakak. Nah, itu kalau menggunakan fungsi copy paste. Copy paste itu tidak hanya di Microsoft Word, tapi di internet, di browser-browser, di hal-hal yang lainnya itu kita gunakan. Ya, jadi tugas anak-anak sekarang adalah itu di luar tugas, itu pengetahuan untuk menambah wawasan anak-anak biar bagaimana kita menggunakan copy paste agar terampil. Nanti kalau anak-anak mendapati sebuah tulisan-tulisan yang berulang, apakah pasti di buku itu kan lagu bagi padamu negeri itu kan. Nah, itu nanti bisa menggunakan fungsi copy paste nya agar lebih cepat. Ya, jadi tugas anak-anak sekarang nanti di rumah ayah dan ibu Nabi Muhammad ini. Jadi nanti teksnya ini silahkan diketik ayah dan ibu Nabi Muhammad. Ini anak-anak format center ke tengah. Perhatikan ya. Kemudian anak-anak bold, tebalkan. Kemudian anak-anak beri underline, garis bawah. Kemudian warnanya kasih warna hijau. Dan font size-nya 20. Judulnya Ustaz tidak mau pakai Calibri. Ustaz mau pakai yang lain, misalkan anak boleh pakai Impact juga nggak apa-apa. Impact saja. Impact, insya Allah yang di HP ada juga. Impact. Jadi yang bagian judul itu Ustaz atur center pertama. Kemudian Ustaz warnanya hijau, atur garis bawah tebal, ukurannya 20 dan fontnya adalah Impact. Kemudian kita format yang kedua. Paragraf kedua ini Ustaz blok dulu. Ustaz mau atur dia menjadi rata kiri, sudah rata kiri ya. Kemudian Ustaz mau dia atur menjadi berwarna merah saja, atau misalkan warna yang berbeda dari warna biru, tidak apa-apa, warna biru. Rata kiri warna biru, fontnya tetap Calibri, ukurannya 12. Kalau yang atas tadi dia Impact, yang kedua Calibri. Yang ketiga Ustaz mau yang paragrafnya kedua ini diatur align-nya menjadi right, kanan, rata kanan ya, rata kanan ya. Kemudian Ustaz mau dia fontnya berubah beda, fontnya mau menjadi Arial atau Tahoma aja nggak apa-apa, Tahoma. Jadi yang pertama ini dia menggunakan Impact, yang kedua dia menggunakan Calibri fontnya, yang ketiga menggunakan Tahoma. Biasa saja warna hitam, ukurannya 12. Jadi isinya ini dia ukuran font size-nya 12. Kalau yang judul dia ukurannya adalah 20 dan bold underline. Oke, silahkan anak-anak dikerjakan. Ustaz tunggu hasilnya, di foto saja. Jangan lupa tulis nama lengkap ya dan kelasnya, karena sebagian tidak hafal, dan harap orang tua untuk mendampingi anaknya, dan tolong anaknya biar mengerjakan sendiri dulu sebisanya, nanti orang tua mendampingi, kecuali memang anaknya sudah tidak bisa sedikit dibantu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.